wahdaniyah. Nah, ini yang saya maksud, wahdaniyah. Allah itu wahdaniyah, sendiri dalam afalnya, sendiri dalam sifatnya, sendiri dalam zatnya. Kalau kita nggak bisa wahdaniyah, nggak bisa, harus ada yang lain yang bantu kita. Ini nggak mungkin. Coba ini. Begini saja logikanya, saya bisa berdiri di sini karena apa? Ibu ya Pak, benar? Saya bisa menerangkan ini semacam ini karena ada bapak sama ibu. Coba kalau misalkan saya menerangkan dewekan di sini, yakin pas banget lewat, ibu sudah udah gila. Dewekan ngomong di situ. Kita nggak bisa dengan sendirinya, harus dengan orang lain. Inilah hebatnya para ulama-ulama kita dulu. Ayo susunlah sifat-sifat itu sehingga sifat itu berurutan. Nah, urutannya dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Nah, sifat yang ada pada diri kita nih, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ada pada diri kita. Sifat salbiyah enggak ada. Sifat ma'ani, kudrat, kita punya kudrat nggak? Punya, kita punya kudrat, kita punya kemampuan. Saya bisa nulis karena saya punya kemampuan nulis, maka saya disebut dengan nama Qadir. Disebut dengan nama Qadir. Saya bisa berbicara dengan apa yang saya ucapkan ini. Berarti karena saya bisa berbicara, maka saya disebut dengan nama Mutakallim. Berpisah nggak antara kalam dengan mutakalim? Bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa dipisahkan. Antara sifat dengan sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena itu berkaitan. Makanya nanti disebut dengan qaimatun bidzati, yaitu nempel dengan zatnya. Saya bisa berbicara, apakah pembicaraan ini sesuai dengan orangnya, ya, dengan ucapannya. Nah, apa yang saya ucapkan berarti itu keluar dari saya. Berarti apa yang saya ucapkan itu kalam, kemudian saya namanya mutakallim. Saya bisa berdiri. Kenapa? Karena saya punya sifat kudrat. Orangnya saya ini disebut dengan nama Qadir. Kemudian iradah, keinginan, ya kan? Punya keinginan. Ibu punya keinginan kan? Keinginan ibu harinya pengen jadi orang kaya? Oh enggak, udah dasar maksudnya. Kita ini punya keinginan. Karena kita punya keinginan, makanya kita disebut dengan orangnya disebut dengan nama murid. Murid kalau dalam bahasa tasawuf namanya orang yang sedang menuju kepada Allah, itu namanya murid. Makanya kita disebut oleh Abbas Sebun wasiat kepada murid-murid, ya kan? Kita diakan ini murid-murid laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Abbas Sebun sudah menggambarkan bahwa yang masuk thariqah itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Oh Ustaz, thariqah itu mah untuk orang-orang yang sudah punya ilmu. Ayo Bu, kalau misalkan kita thariqah itu dikhususkan kepada orang yang punya ilmu, ustaz, kiai, ulama, ayo, ibu mau masuk surga atau masuk neraka? Hah? Bapak mau masuk surga atau masuk neraka? Nah, kalau tujuan kita pengen masuk surga, otomatis kan harus punya apa? Punya penghukum. Kata Nabi, kun ma'allah. Apa? Bersamalah. Jadilah kamu bersama Allah. Fa'ilam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah. Kalau kamu nggak bersama Allah, bersamalah kamu bersama orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Fa'innahu yuwassiluka ila
Siapa? Persahabatan itu adalah man kana ma'allah. Itu apa? Lalu apa itu? Fa inna abah, harus diterjemahkan. Fa inna abahanom yuwasiluna ilallah. Sesungguhnya abahanom eta yang menyampaikan kita kepada Allah itu. Nah, kita punya kemampuan, tapi kemampuan kita ini terbatas. Kita punya keinginan kita terbatas. Kita bisa berbicara, pembicaraan kita terbatas. Kita bisa menerangkan, penerangan kita terbatas. Dengan apa? Dengan waktu. Lihat, udah hampir jam 9. Jadi pada intinya adalah nih, sifat nafsiyah, sifat makani, sifat ma'nawiyah ini sama pada manusia. Manusia memiliki sifat itu. Tapi ingat, kembalikan kepada laisa kamitslihi. Allah itu qudrat, kuasa Allah. Kita juga kuasa. Kuasa kita tidak sama seperti kuasanya Allah. Qadiran, Allah itu yang mampu. Mampu apa? Mampu untuk menggerakkan, mampu untuk membalikkan, mampu untuk menjadikan, mampu Allah. Kita juga qadiran, tapi qadiran kita terbatas. Tidak sama seperti Allah. Makanya Allah mengatakan inna amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masyaallah. Sudah jadi ya. Nah, jadi ini perlu kita pahami bahwa Allah itu mempunyai sifat yang wajib. Ini saya belum bahas satu persatu ini. Wujud itu apa, dari akhirnya apa, dari akhirnya apa. Ini kalau diteruskan subuh nggak selesai. Gimana namanya dia? Kita lanjutkan ke subuh. Kayaknya saya oke. Kalau nanti soalnya, mau ini duluan deh. Yang kita baca bareng. Yang terakhir sebelum saya tutup, ada materi yang saya mau lagi bahwa kita ini ingin menuju kepada Allah melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya. Makanya kalau untuk nama-namanya itu kan ada 99 nama. Ini yang ada dalam Al-Quran. Saya buat nazoman Asmaul Husna. Itu semuanya hampir ada beberapa bait gitu. Billahi tisqan wa tisquna isna dzukira fil Qur'anil asmaul husna. Allahu Rahmanur Rahimul Maliku Al-Qudusus Al-Mu'minul Mu'minu Al-Muhaiminul Azizul Jabbaru Al-Mutakabbiru Khaliqul Bari'u. Terus sampai terakhir. Nah, itu saya buat bentuknya nazuman. Buat apa? Buat gampang dihafal. Itu